Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali melalui channel Akela Trading System ini. Ya, tidak terasa sudah lebih dari 1 bulan Bapak Ibu kita di rumah saja sehubungan dengan pandemi global COVID-19 yang juga melanda negara kita ini. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga berdoa mohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diberi kekuatan, terutama bagi para tenaga medis, dokter, dan perawat yang tengah berjuang melawan wabah ini. Bapak Ibu, saya juga berdoa bagi Bapak Ibu di rumah, kita semua, ya, supaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa bisa memberi kesabaran dan kekuatan yang kita perlukan. Bapak Ibu, melalui video ini, saya ingin membagikan satu prinsip penting, ya, prinsip investasi yang sangat penting. Sedemikian pentingnya hingga Warren Buffett, investor top dunia saat ini, Bapak Ibu menyebutnya sebagai investasi terpenting yang harus dilakukan oleh semua orang, Bapak Ibu, dalam hidup kita tentunya ya. Nah, seperti apa itu, Bapak Ibu? Yuk kita segera mulai. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali video ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apa anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu? Beberapa orang mungkin akan keluar dengan jawaban ini, misalnya ya, Bapak Ibu, harta yang kita miliki. Nah, tapi saya rasa bukan itu, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada banyak yang bilang bahwa alam menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, ya, mulai dari apa yang kita makan, ya, Bapak Ibu. Namun lagi-lagi saya rasa bukan itu, ya. Ada juga yang menjawab dengan hasil ternak misalnya, ya, Bapak Ibu. Lagi-lagi saya rasa bukan itu, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu coba perhatikan yang satu ini, ya. Semua yang sudah saya sebutkan tadi di depan itu ketika hilang dalam hidup kita, maka Bapak Ibu kita bisa dengan bekerja kembali, berusaha untuk mendapatkannya kembali. Kita sering ngelihat Bapak Ibu bahwa ada kejadian panen gagal, bencana alam dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, ternak yang kena penyakit, terus kemudian ternaknya mati semua. Harta benda kita musnah karena suatu musibah, baik dicuri, perampokan atau kebakaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi coba Bapak Ibu perhatikan, ya, semua itu tadi kalau kita berupaya kembali, ya, dengan sekuat tenaga kita, dia bisa kembali, Bapak Ibu. Tapi yang satu ini, Bapak Ibu, ya, ini adalah waktu, Bapak Ibu. Tuhan ini menganugerahkan waktu bagi kita semua, Bapak Ibu, itu sama, ya, ini adalah 24 jam sehari. Dan kalau kita biarkan dia lewat begitu saja, maka apapun yang kita lakukan, waktu ini tidak akan pernah bisa kembali lagi, Bapak Ibu. Seberapapun kita bekerja keras, berupaya untuk mengembalikan, tidak bisa kembali. Sekali lewat ya sudah lewat, ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu, ya, waktu ini adalah sangat penting. Kita tahu Bapak Ibu bahwa gara-gara yang satu ini, ya, virus corona, Bapak Ibu, kita jadi berada di rumah saja. Dan kita sudah jalanin ini kira-kira selama 1 bulan, ya, mulai dari pertengahan Maret dan sekarang kita sudah sampai pada pertengahan April, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya pandemi global COVID-19, kita semua jadi bekerja di rumah, belajar di rumah, ya, singkat kata kita jadi di rumah saja, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sadarkah bahwa, ya, beberapa waktu yang lalu kita masih rutinitas kita ini berjuang melawan yang kayak begini, ya, kemacetan jalan kayak begini. 2 bulan yang lalu saya masih banyak dengar bahwa orang mengeluhkan kondisi macetnya Jakarta.
atau kota-kota besar lainnya di Indonesia, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, dengan adanya COVID-19 dan kita jadi berada di rumah saja, maka Bapak Ibu itu tidak ada lagi ya kita mengeluh karena jalan macet, Bapak Ibu. Ya, salah satu efek samping itu adalah kita jadi punya waktu ekstra, Bapak Ibu, punya waktu lebih karena kita nggak harus perang ngelawan kemacetan, ya jalan ke kantor, ya ini untuk perang lawan macet, Bapak Ibu. Perjalanan ke kantor itu paling enggak kalau di Jakarta itu bisa habis waktu 1 jam, Bapak Ibu. Berangkatnya aja, baliknya lagi 1 jam lagi, 2 jam sudah kebuang hanya gara-gara traffic. Dan kali ini kita punya waktu yang berlebih, ya waktu ekstra. Pertanyaan saya adalah, apa yang kita lakukan terhadap waktu ekstra itu? Kita ribut dulu nggak punya waktu, ya. Dan sekarang ada waktu berlebih. Apa yang orang lakukan? Nomor 1, ya dari pengamatan saya, banyak sekali sekarang ada gamer baru lahir, Bapak Ibu. Ini yang pertama yang kebanyakan orang lakukan. Kemudian yang kedua adalah apa? Tonton film seri di TV, ya drama Korea, drama macam-macam, ya serial. Kemudian ada lagi yang langganan Netflix, ya. Netflix ini Bapak Ibu adalah salah satu saham di bursa Amerika. Ketika saham yang lain pada hancur turun kayak begitu, Netflix malah sudah tembus new high, Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah bagi Netflix, malah diuntungkan secara tidak langsung gitu ya. Kenapa? Karena Netflix ketambahan pelanggan baru banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu ada yang Facebookan, Bapak Ibu, ya member barunya Facebook juga nambah, Bapak Ibu, ya sosmed, Instagram, ya dan seterusnya. Yang lebih konyol lagi, Bapak Ibu, saya lihat di sosmed juga ada yang saking ya sudah tidak ada lagi yang dikerjakan, dia hore saya berhasil tahu ya dalam satu onde-onde itu ada berapa jumlah biji wijen. Kemudian ada lagi yang bilang, saya berhasil tahu dalam satu buah durian itu ada berapa durinya banyaknya. Gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah apa, Bapak Ibu? Itu adalah menyia-nyiakan salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan cuma kasih 24 jam satu hari, nggak lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau itu kita buang percuma, maka itu waktu tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup kita. Yang sudah lewat ya sudah lewat. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ya sebentar lagi, Bapak Ibu, ya dalam beberapa minggu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, kita akan merayakan pesta kemenangan kita melawan COVID-19 ini. Dan ini saya bicara bukan dasar omong kosong belaka, Bapak Ibu. Saya ngelihatnya ini adalah dasar fakta. Fakta apa? Bapak Ibu coba lihat, nomor 1 adalah Wuhan sudah merayakan pesta kemenangannya ini. Bapak Ibu, beberapa negara di Eropa ini sekarang bukan lagi sibuk ngurusin COVID-nya. Amerika juga bukan sibuk, ini mereka ini lagi ribut sekarang, Amerika maupun Eropa. Itu bukan ngeributin COVID-nya, bukan ngeributin coronavirus-nya. Tapi mereka lagi pada debat bagaimana mereka mau membuka kembali ekonominya. Saya yakin Bapak Ibu bahwa ya dalam beberapa waktu ke depan nanti Indonesia juga begitu. Kita akan membuka kembali, ya semuanya akan jalan normal lagi dan kita akan merayakan pesta kemenangan lawan COVID-19. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, sekarang ada 2 pilihan. Ya, kalau kita kembali ke saat ini, kita mau lakukan pilihan pertama ini seperti yang saya tunjukkan tadi di belakang. Kita cuma mau wasting time aja. Waktu berlebih yang kita punya ini ya udah ya pokoknya dilewatin aja, makan, tidur dan lain sebagainya, main game dan nonton film serial dan seterusnya. Ya, oke, boleh, saya nggak bilang nggak boleh ya.
Bapak Ibu. Tapi kalau hanya itu yang Bapak Ibu lakukan, kalau ini yang kita pilih ya Bapak Ibu, maka nanti hasilnya itu adalah Bapak Ibu ya, waktu ekstra yang kita peroleh selama di rumah aja terbuang sia-sia. Dan nanti sesudah semuanya ini berakhir, masalah pandemi global ini berakhir, Bapak Ibu, kita akan kembali lagi ya, Anda akan kembali lagi pada kehidupan Anda yang sebelumnya tanpa ada tambahan apa-apa di dalam diri Bapak Ibu, di dalam diri Anda. Anda akan kembali pada kehidupan normal sebelum ada COVID dan kembali seperti semula, tidak ada tambahan apapun. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita pilih pilihan yang satunya? Ya ini adalah invest in time. Berinvestasi, menginvestasikan anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Ya ini adalah waktu. Kita investasikan waktu yang kita punya. Nah, Bapak Ibu, salah satunya itu adalah Bapak Ibu, melalui channel ini, Bapak Ibu kini bisa punya satu skill baru. Ya, Bapak Ibu bisa membangun income dalam US dollar dengan cara kerja nyantai di rumah. Ya, ini adalah apa? Bapak Ibu ya, berdagang saham di bursa Amerika. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu memilih tidak semuanya waktu yang Bapak Ibu miliki ini dihabiskan di yang kiri ini, tapi Bapak Ibu juga majority waktu yang Bapak Ibu punya, sebagian besar Bapak Ibu untuk mengisi diri Bapak Ibu dengan satu skill baru Bapak Ibu. Jangan bilang bahwa apa saya bisa nanti, apa saya nggak bisa, apa segala macam. Bapak Ibu, saya pun dulu berangkatnya dari nol. Tidak ada satupun Bapak Ibu investor top dunia, stock trader top dunia yang dia maknyus lahir dari rahim ibunya sudah langsung jadi ahli Bapak Ibu. Semua orang jadi ahli medis, jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi arsitek, jadi ahli desain, jadi ahli di bidangnya masing-masing. Itu adalah melalui pelatihan dan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, saya pun Bapak Ibu bisa trading saham, bisa menghasilkan passive income dalam US dollar melalui trading saham saya di bursa Amerika. Itu start awalnya dari nol Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu pilih yang satu ini, mumpung Bapak Ibu masih punya waktu banyak, ya, maka saya punya hadiah menarik untuk Bapak Ibu. Yakni adalah apa? Bapak Ibu, ya, sebelum saya tunjukkan, saya mau tunjukkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, ya, mengapa belajar trading saham di bursa Amerika, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah trading saham di bursa Amerika. Ini bisa dimulai dari modal berapa saja Bapak Ibu. Anda bahkan bisa mulai invest di saham Amazon yang harganya $2.000 sekian. Anda bisa invest di saham Google yang harganya di atas $1.000, 1.200 sekian. Bapak Ibu, itu bahkan mulai dengan hanya $1 aja. Bisa Bapak Ibu. Dan saya sudah pernah bahas ini dalam video saya yang ada di sini. Ya, di atas ini. Bapak Ibu bisa sesudah video ini Bapak Ibu bisa cari video itu, ada di channel YouTube Akela Trading System ini. Bapak Ibu, di bursa Amerika ya, instrumen investasinya itu juga sangat lengkap ya. Ada ETF, ada CFD, ada options Bapak Ibu ya. Bagi yang mau tahu apa itu ETF, Bapak Ibu saya juga sudah bikinkan videonya apa itu ETF, ada di video saya yang ini di atas ini. Bapak Ibu bisa cari videonya nanti sesudah video ini. Apa itu CFD? Bapak Ibu, ini alternatif lain untuk bisa mulai trading saham di bursa Amerika dengan modal kecil. Apa itu CFD juga lagi-lagi ada videonya di video saya yang ini yang ada di atas ini ya. Bapak Ibu, ya, options pun juga ada, namun saya tidak sarankan ini untuk pemula, ya.
ada juga di video saya yang ini ya. Bapak Ibu, ada banyak sekali video di Akela Trading System sebenarnya yang sudah saya buat. Nah, Bapak Ibu, bursa saham Amerika juga memiliki likuiditas yang jauh melampaui bursa-bursa lain di dunia. Ya. Dan Bapak Ibu, ada banyak sekali keunggulan-keunggulan di bursa Amerika yang tidak bisa didapat dari bursa lain di dunia. Bursa saham Amerika juga memungkinkan fleksibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini kita bisa short selling ya, ketika sahamnya downtrend kayak begini, kita bisa mengambil keuntungan dari saham turun, Bapak Ibu. Dan lagi-lagi ya, keunggulan-keunggulan bursa Amerika ini Bapak Ibu bisa Anda lihat di video saya yang satu di atas ini ya. Bapak Ibu, Anda bisa cari semua videonya di channel ini nanti sesudah video ini. Nah, Bapak Ibu, berita bagusnya itu adalah ya, saya akan buat ya tayangan yang lebih berurut. Saya akan mulai dari yang benar-benar basic banget, khusus bagi Bapak Ibu yang sama sekali awam, nol, tapi ingin punya satu skill baru, bisa membangun passive income dengan cara trading saham di bursa Amerika. Saya akan mulai dari apa itu saham, ya, apa itu harga bid, harga ask, harga last price, ya, sebagaimana yang biasanya tercantum di layar monitor. Terus kemudian kalau dagang saham itu yang diperdagangkan apa, itu judi bukan, semuanya saya akan bahas mulai step by step Bapak Ibu dari nol. Ya, dan saya akan segera mulai videonya pada video yang berikutnya sesudah video yang satu yang Bapak Ibu tonton sekarang ini. Bapak Ibu, karena itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buang saja, lewatkan kesempatan ini ya Bapak Ibu, di akhir nanti Bapak Ibu kembali ke kehidupan normal kita tapi nggak dapat apa-apa, atau Bapak Ibu mau punya dapat satu skill baru, paling enggak Bapak Ibu tahu, oh orang trading saham tuh kayak begitu gitu. Bisa jadi dapat bekal basic buat Bapak Ibu, basic knowledge untuk kalau Bapak Ibu mau pingin seriusin terus sampai Bapak Ibu bisa hasil generate passive income dengan cara trading saham di rumah Bapak Ibu. Video kali ini cukup singkat ya. Intinya adalah Bapak Ibu, saran saya adalah investasi di waktu yang Bapak Ibu dapat sekarang. Jangan disia-siakan, karena itu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau dibiarkan lewat begitu aja, dia tidak akan pernah kembali. Bapak Ibu, video ini saya mau tutup dengan satu kata-kata dari Mahatma Gandhi. Terkenal sekali Bapak Ibu, ya. The future depends on what you do today. Masa depan ditentukan oleh apa yang Anda lakukan saat ini. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi salah satu prinsip investasi yang kita semua bisa lakukan, yaitu invest in time atau menginvestasikan waktu yang kita miliki. Anugerah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu adalah waktu. Bapak Ibu, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, jangan lupa klik like dan pastikan Bapak Ibu sudah subscribe. Dan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga bisa klik tombol alert ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bapak Ibu, sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video yang berikutnya.